soal ini. تذكر التذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita sudah di hadis yang ke berapa itu? Hadis yang ke-10 dari babul ikhlas. Kita masih di bab pertama, bab niat. Biar kita juga faham, ini bukan semuanya sudah hadis-hadis yang tentang ikhlas. Imam Nawawi sudah kumpul di buku ini. Ini dia pilih berapa hadis yang di depan matanya atau mungkin bilang yang dia bisa ingat di saat buku atau tulis buku tersebut. Alhamdulillah. Hadis yang ke-10 ini tentang salatul jamaah. Tentang salatul jamaah. Tapi bukan masalah salatul jamaah aja. Ya, waktu kamu mulai fikir atau mau berangkat dari rumah ke masjid, itu dapat pahala di setiap langkah kamu pergi. Itu sebabnya Rasulullah bersabda di riwayat lain, "Basyiril masya'in bidzulam." Kasih kabar gembira kepada orang yang pergi malam-malam atau tengah malam atau akhir malam ke masjid. Bin nurit tam. Apa itu kabar gembira? Allah Ta'ala kasih cahaya yang sempurna. Ya, cahaya yang sempurna di mana kita tadi tidak sudah pernah belajar di sini. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'imanihim. Di hari kiamat punya cahaya sendiri. Di depannya itu cahaya, lari atau jalan di depannya sama di tangannya. Maksudnya apa? Itu ahli agama, ahli ibadah, ahli surga. Sudah jadi hisab atau masuk surga ditambah hisab. Di sini kasih semuanya dari awal biar masuk niyah. Coba lihat, baca Bu Eda, Saya baca dari kitab ya, Syekh. Boleh dari kitab, tidak masalah. Yang penting artinya sudah sampaikan kepada mereka. Kalau saya baca dari sini atau ambil kata-kata, pasti mereka sudah paham. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang dengan berjamaah itu pahalanya lebih banyak daripada ia salat sendirian di pasar atau di rumahnya. Selisih 20 derajat lebih. Yang demikian itu karena bila seseorang telah menyempurnakan wudunya, kemudian pergi ke masjid yang tiada tujuan lain kecuali untuk sholat, dan tiada yang mendorongnya ke masjid kecuali sholat, maka setiap ia melangkah satu langkah diangkatlah satu derajat, dan diampunilah satu dosa sehingga ia masuk ke dalam masjid. Apabila ia berada di dalam masjid, maka ia dianggap melaksanakan sholat selama ia menunggu saat sembahyang dilaksanakan. Dan para malaikat memintakan rahmat kepada salah seorang di antara kamu sekalian selama ia duduk di tempat yang untuk mengerjakan sholat, di mana para malaikat berdoa, wahai Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya. Wahai Allah, terimalah taubatnya selama ia tidak membuat gaduh dan selama ia tidak berhadas di dalam masjid. Masya Allah, hadis luar biasa. Semuanya hadis Nabi luar biasa. Tapi dan baru kita ketemu, ya ini pahalanya luar biasa. Tapi di sini ada tambahan sedikit aja. Salatul rajuli fi jama'atin. Ini lihat apa? Seorang laki-laki yang itu melaksanakan. Jadi di buku Bu Aida tidak bilang rajul. Ya, salatul rajul. Berarti biar dari hadis ini juga Imam Syafi'i bilang jamaah itu wajib untuk laki-laki. Jamaah di masjid wajib untuk laki-laki. Wajib ya. Jangan kalau ada yang sudah Masya Allah sering ikut masjid bilang Syekh Faisal bilang tidak wajib. Enggak. Itu wajib kalau dia tidak pergi. Fard kifayah juga. Abu Ahmad itu mereka lihat fard wajib setiap orang pergi. Tapi Imam Syafi'i bilang fard kifayah. Kalau ada berapa orang yang hadir jamaah sudah cukup. Tidak masalah kalau laki-laki. Tapi kurang pahala. Dilihat. 20 derajat. Di sini bid'an wa 20 derajat.
Ada riwayat lain bilang 25, nanti ada di buku lain, di bab lain. Ada 25, ada 27, ada 29. Itu dalam bahasa Arab di antara 20 sampai 30 namanya bid'an. Bid'an. Di sini ini lihat fi baitihi bid'an wa 20. Bisa 23, bisa 25, bisa 29. Sampai di situ itu pahalanya. Lebatnya Allah Ta'ala kasih pahala itu 27 derajat. Rasulullah jelasin mulai pahala itu dari mana. Wadzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudu. Ini syarat pertama. Harus wudunya yang sempurna. Jangan buru-buru, harus ikut adab wudu, harus ikut syarat wudu, harus ikut perempuan pergi ke masjid. Masya Allah bagus, tapi dia keluar dari rumah pakaiannya mungkin bilang biasa, masuk masjid wudu di tempat wudu perempuan atau wanita, tidak masalah, bagus, tapi buru-buru juga tempat wudu itu tidak tertutup sampai kelihatan yang di sebelahnya. Kalau laki-laki bisa lihat kakinya, bisa lihat mungkin bilang waktu dia wudu angkat tangan, bisa ya itu. Jadi dia cari pahala, tapi mungkin bilang dapat dosa juga. Kenapa? Karena wudunya di rumahnya lebih afdal. Di sini Imam Syafi'i hadis ini anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Ahsanal wudu kita sudah pernah belajar, bukan sudah pernah belajar, kita sudah yakin belajar di buku, tapi yang pernah hadir waktu itu bisa paham. Di buku fiqih Safinah. Cara wudu yang benar kita sudah tahu dari mana batas wajah, kanan kiri, dari mana batas tangan sampai mana kaki, rambutnya, itu wudu yang sempurna. Ya, ikut sunnah-sunnah yang ada di waktu wudu. Ada berapa adab atau syarat, jangan bicara waktu wudu. Lagi wudu, ya assalamualaikum, apalagi teman kantor ya. Mereka baru ketemu di sini. Ya tadi ini fulan, ya dari awal wudu sampai selesai dia tidak diam. Jadi wudunya kurang. Kenapa? Karena ada riwayat hadis lain Rasulullah bersabda, seorang muslim kalau lagi wudu di atasnya ada qubbah dari cahaya. Qubbah. Qubbah namanya qubbah sama ya kan Bu? Qubbah dari cahaya. Kalau dia bicara, qubbah itu hilang. Jadi pegang, jangan sampai hilang cahaya dari atasmu. Faedahnya apa? Setelah kamu selesai wudu, baca doa, angkat tangan, baca doa. Apa itu doa? Bu Aida masih hafal atau tidak? Asyhadu an la ilaha illallah, ha? Anna Itu Muhammadar Rasulullah. semuanya hafal ya. Paling banyak sudah hafal, alhamdulillah. Tapi kita ingatin mereka, apa itu doanya, Bu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin Waj'alni waj'alni minal mutatahhirin. Dalam riwayat juga kalau dia seperti tempat wudu bukan ke arah kiblat, setelah selesai wudu mau pergi ke masjid, berdiri di hadap kiblat, angkat tangan, baca doa Allahumma asyhadu an la ilaha illallah Allahumma ij'alni minat tawwabin ila akhir doa tadi. Itu Rasulullah bersabda apa? Barang siapa wudu baca doa tadi yang kita bilang, mungkin bantu Bu Eda cari, kirim ke grup biar mereka yang belum atau masih kurang atau ragu hafal, boleh. Rasulullah bilang yang baca doa tersebut buka pintu surga yang 8. Dia bisa masuk dari yang mana aja atau yang dia minta atau yang dia mau. Artinya apa? Artinya Allah Ta'ala terima, kabul, doanya. Itu bukan maksudnya sudah orang yang melakukan haram, orang yang melakukan zina, yang mencuri, bilang saya wudu, setelah wudu doa sudah bebas. Enggak. Itu untuk orang yang tidak ada dosa besar, yang sudah taubat, yang sudah, itu ada beberapa syarat. Tapi hasilnya orang yang muslim yang biasa, tidak ganggu orang atau ikut perintahan Allah Ta'ala, dia bisa masuk dari pintu surga yang 8. Mudah sekali ya kan. Setelah wudu angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin.
Ada riwayat lain boleh, tapi ini yang paling jelas, yang paling masyhur, yang paling sedikit. Ada tambahan di riwayat dhaif, baca surat Al-Qadr, ada baca Quraisy, ada yang doa lain, tapi semuanya ini yang di dalam riwayat hadis sahih. Dari ini semuanya maksudnya apa? Maksudnya kamu harus di dalam keadaan khusyuk kepada Allah Ta'ala. Ya, ini bilang وإذا فأحسن الوضوء ثم أتى المسجid لا يريد إلا الصلاة. Dia datang masjid mau salat. Tidak ada perjanjian sama fulan. Fulan, saya ketemu sama kamu di masjid waktu salat zuhur. Berarti dia keluar dari rumah mau apa? Mau masjid. Tapi tujuannya apa? Mau ketemu sama fulan. Salah. Artinya harus niat kamu bersih. Mau apa? Mau salah. Nanti itu fulan ketemu di sana minta ini, minta itu masalah lain. Tapi kalau niatmu dari awal atau niatmu dari pertama mau salat, apa itu bilang Rasulullah bersabda, "Tsumma atal masjid la yuridu illa shalah, la yanhazuhu illa shalah." Itu 2 kali Rasulullah pastikan. Dari waktu berdiri di sini mau apa? Salat. Dari waktu dia berdiri dari atas kasur mau pergi ke masjid itu salat. Setelah wudu atau selesai wudu berangkat ke masjid masih niatnya salat. Tapi mungkin sudah wudu mau masjid. Atau sebelum seperti tadi, sebelum waktu salat dia telepon sama fulan, bilang sama dia kita ketemu di masjid itu, niatnya jadi kurang, ada lain. Oke. La yanhuzuhu illa salat, pahalanya apa? Lam yakhtu khatwatan, satu langkah ini. Lam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu bihi darajah. Itu yang kita bilang atau baca di Al-Quran, darajatin indallah. Setiap orang derajatnya beda-beda. Ya, orang yang pergi masjid, orang yang umurnya panjang, fulan sama fulan 60 tahun, dua-duanya ahli ibadah, masya Allah, dari waktu 15 tahun, di rumahnya dekat atau tetangga, tapi fulan terlambat 1 tahun. Seperti hadis kemarin, setelah fulan wafat, pahalanya pasti lebih, derajatnya lebih. Karena kalau mereka ahli ibadah, fulan sudah sutub atau tidak ada derajat, tidak bisa angkat derajat lagi, fulan masih hidup bisa setiap hari. Kalau dia rajin salat di masjid itu setiap hari angkat derajatnya. Juga ada manfaat lagi. Apa itu? Wa hutta anhu biha khati'ah. Ampuni atau hapus dosa, satu dosa. Ya, jadi di dalam riwayat hadis Banu Salamah, Banu Salamah itu satu suku atau satu kabilah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah mereka dari Masjid Nabi jauh sedikit. Datang, wahai Rasulullah, rumah kita jauh, kita mau jual rumah atau mau pindah ke sebelah masjid kamu biar kita salat sama kamu, bisa ikut jamaah sama kamu di masjidmu atau masjid engkau. Rasulullah bersabda, Banu Salamah diyarukum tuktab atharukum. Artinya apa? Tetap lanjut di rumah kamu biar pahala pergi pulang itu, biar dapat pahala setiap pergi pulang. Jadi kalau ada yang rumahnya jauh, ahli istiqamah itu lebih afdal yang rumahnya dekat juga. Dua-duanya salat. Dua-duanya salat, niatnya mungkin sama, ibadahnya sama, rajinnya sama, tapi fulan rumahnya jauh sedikit, ada berapa tambah langkah. Ini faedahnya dari situ. Ikhlasnya ini masalah setiap orang tahu diri sendiri. Qala fa idza dakhala al-masjid kana fi shalah. Kalau dia masuk masjid, ya, dia jadi pahalanya seperti orang yang lagi salat. Itu maksud kana fi shalah. Ma kanatis salatu hiya tahbis. Kalau dia lagi mereka nunggu imam, dia nunggu iqamat, dari waktu masuk sebelum azan dia enggak ada seperti tadi berjanjian sama fulan, itu catatan atau pahala orang salat, kana huwa fi salat, tulisannya seperti orang yang lagi salat. Apalagi kalau ada lebih afdal itu dia salat 2 rakaat. Jadi kita tahu itu tambahan. Kalau masuk masjid ada tahiyatul masjid, masya Allah. Ada sunnatul wudu, ya masya Allah, salat 2 rakaat. Ada sunnatul fardu. Ini bisa 6 rakaat.
Pahalanya beda sama yang lagi duduk nunggu masjid, nunggu salat. Ya, beda. Beda. Ya. Tadi itu lagi nunggu tapi dapat pahala, beda sama orang yang lagi salat. Ya. Terus qala fi salam ma kanat salatnya tahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Ini Rasulullah jelasin hadis itu bagaimana atau apa yang dapat dari kalau kamu nunggu. Apa itu dapat? Dapat salat atau doa. Salat di sini maksudnya doa. Doa malaikat kepada kita. Kalau ada ya, ini mungkin teman kita, murid kita biasa. Syekh, kita doain ya. Doa yang baik ya. Ada yang bilang yang baik. Pasti doa baik. Enggak ada doa yang tidak baik. Maksudnya banyak. Maksudnya itu boleh, bagus. Tapi ini malaikat. Tapi afdal dari gurumu. Ya, lebih afdal dari temanmu kalau dia doa dalam salat. Betul, ini bagus, baik. Tapi ini malaikat, malaikat yang tidak pernah maksiat, malaikat yang itu bersih, dia doa kepadamu khususmu karena kamu masuk masjid. Ha. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fi. Artinya masih di masjid. Di sini ada beberapa ulama bilang enggak harus di tempatnya. Setelah bilang Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ada yang bilang tidak boleh berangkat bergerak kanan kiri atau standar atau ke arah kanan dari masjid atau masih di tempatmu malaikat lagi doa kepadamu. Ada yang bilang di masjid. Maksudnya di masjid karena jelasnya tadi kalau dia masih di masjid lagi nunggu dapat pahala. Wal malaikatu yusalluna alaihi ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Doa malaikat itu apa? Ini jelas lagi biar kita senang. Ya mungkin kita lagi cari dunia. Ini malaikat tidak doa kepadamu tentang dunia. Ya Allah kasih fulan mobil. Ya Allah kasih fulan rumah. Ya Allah enggak. Ini doa malaikat tentang akhirat. Karena masjid tempat ibadah. Apa itu? Allahumma arhamhu. Ya Allah kasih sayang kepada hamba fulan atau si fulan. Allahumma ghfir lahu. Ya Allah ampuni dosanya. Allahumma tub alaihi. Ini lihat malaikat minta taubat kepada kita biar kalau ada salah, kalau ada ini dapat doa atau pahala. Terus sampai kapan? Malam yu'dhi fi. Mereka itu istighfar kepadamu sampai kalau kamu ganggu orang lain sudah. Malaikat berhenti. Jadi hati-hati. Apalagi kalau dia baru salam selesai salam lihat WA dapat dari fulan ini mulai balas itu baru salamnya sudah mereka berhenti langsung enggak kalau ada sesuatu seperti itu atau kita manusiawi tidak ada yang selamat jangan setelah salat langsung ya diam dulu sabar dulu biar dapat pahala doa dari malaikat. Juga malam yuhdis fi al-hadath itu kita kemarin belajar al-hadath al-asghar, al-hadath al-akbar itu kalau wudunya batal. Kalau wudunya batal sudah malaikat berhenti. Jadi orang yang bisa i'tikaf dari dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib itu pahalanya berapa? Apalagi kalau dia baca Quran, istighfar, zikir tidak ganggu orang lain. Ya ini luar biasa. Jadi setiap orang mukmin harus berhatian sama diri sendiri. Harus ambil fadilah yang seperti ini. Jaga lidah kalau kamu masuk masjid. Bukan masuk masjid langsung, Masya Allah baik. Akhlak kamu baik, ibadah kamu bagus. Tapi masuk masjid lihat fulan mungkin bajunya kotor sedikit karena dia buru-buru atau lagi kerja. Ya kamu mencaci maki fulan ini lihat. Bilang sama yang di sebelahmu. Lihat fulan ini tidak berhormat sama masjid. Pakai baju. Ini sekarang kamu jadi ghasib. Ya, mau datang atau kamu datang ke masjid cari pahala enggak itu. Jadi hati-hati. Setelah salat, Assalamualaikum atau setelah musafahah, ada berapa orang Masya Allah mereka ngopi di dalam masjid ya. Apalagi itu di KM ini. Salah. Mau di luar, jangan di luar. Setelah salat, Assalamualaikum, ada bicara, jangan di dalam masjid.
Setelah selesai doa, imam pergi atau sudah, alhamdulillah mau bicara tentang masjid dia boleh, tapi bukan di dalam masjid karena malah ganggu malaikat. Oke. La ilaha illallah. Terus lanjut. Hadis yang kedua ini kita sudah belajar di Al-Arba'in An-Nawawiyah karena ini semuanya Imam Nawawi. Ini dari Al-Arba'in Nawawiyah. Oke. Hadis ini itu biar kita faham karunia Allah Ta'ala luar biasa kepada hambanya. Kalau sudah dapat ridha dari Allah Ta'ala, pasti kamu menang. Pasti kamu orang beruntung. Pasti jadi ahli surga. Kalau dapat ridha. Kenapa? Karena lihat karunia Allah Ta'ala bagaimana. Coba baca riwayatnya, Bu. Ya, Syekh. Dari Abu Abbas dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menceritakan tentang apa yang diterimanya dari Tuhan yang Maha Pemberkah lagi Maha Luhur, di mana beliau bersabda, sesungguhnya Allah Itu Ta'ala kita sudah jelasin hadis qudsi sama hadis sama Al-Quran beda ya. Itu di sini bilang Allah Ta'ala berfirman ya kan. Ya, jangan fikir ini ayat Quran. Enggak, ini namanya hadis qudsi. Beda sama Al-Quran. Sudah kita kemarin jelasin. Lanjut ha. di mana beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mencatat kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Artinya Kemudian hati-hati. Artinya hati-hati. Kebaikan mencatat. Kejahatan juga mencatat. Terus, tapi lihat bagaimana Allah Ta'ala kasih sayang atau sayang sama hamba-hambanya. Coba ha. Kemudian dijelaskan semua itu. Barang siapa yang bermaksud untuk mengerjakan kebaikan, tetapi ia tidak melaksanakannya, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan. Sebentar. Dan Ini lihat. Orangnya mau melakukan hal yang baik biar dapat pahala atau kebaikan, tapi tidak jadi. Tidak jadi. Ini lihat dia niatnya. Ini ya, kenapa kita sering bilang, ayo buka pintu niat. Niat saya dari masjid, dari rumah. Kalau ketemu orang minta bantuan, saya bantu. Tapi keluar tidak ketemu. Sudah, Allah Ta'ala tadi ini dari hadis ini, Allah Ta'ala tulis pahala kebaikan tersebut. Saya kasih niat dari rumah. Kalau saya ketemu orang-orang di jalan harus senyum biar dapat pahala sedekah. Saya dari rumah sampai masjid tidak ketemu. Pahala kamu sudah catat. Terus lanjut ha. Tapi dan bilang sempurna. Biar tidak ada ragu. Ini dapat pahala tapi sempurna atau sedikit. Berapa? Mungkin seperempat karena saya tidak ketemu. Enggak, sesuai niatmu. Kalau niatmu jujur, dapat pahala yang sempurna. Terus yang kedua, ha? dan barang siapa yang bermaksud untuk mengerjakan kebaikan, lantas ia mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan sampai lipat 700 kali, bahkan sampai berlipat ganda yang tidak terhitung banyaknya. La ilaha illallah. Itu tadi bilang apa? Kalau di Tarim Hadramut saya dengar cerita-cerita dari guru kita Habib Umar dari waktu kita di Hadramut, mereka ngajarin anak kecil seperti itu yang pergi TK belajar hafal Al-Quran. Mereka pada asar tapi ibunya dipegang apa telinga. Wahai anakku, kalau kamu pergi lihat pintu masjid lagi terbuka tutup. Biar kalau ada anjing masuk ntar kotori masjid. Ini niat bagus. Anak biasa tidak perhatian. Tapi kalau ibunya kasih ini sedikit di telinga, pasti ingat. Ayah, anakku, kalau kamu pergi ada orang yang tua atau butuh, yang sudah berumur, kamu harus berhormat. Minta bantuan, bantu. Cium tangan. Ini niatnya dia bilang seperti itu. Masuk di kepala anak ini berarti ada beberapa kebaikan. Jadi anak kalau ketemu melakukan karena ibunya dari tadi bilang ini dari kecil seperti ini bagaimana orangnya jadi. Itu sampai mereka bilang setelah 12 tahun, 14 tahun anak itu jadi wali soleh. Karena dari kecil niat ibu seperti itu dia melakukan masukkan ke kepalanya yang kebaikan jadi orangnya baik. Tapi enggak, kalau tak taruh anaknya bebas, itu jadi bebas. Nanti setelah 18 tahun bisa mukul sama ibu dan ayah. Ya karena tidak.
Hasilnya, ini lihat dia bilang kalau ketemu, terus dia keluar ketemu, dapat pahala. Pahalanya itu berapa? 10 pahala biasa, satu kebaikan. Tapi karunia dari Allah Ta'ala bisa melepaskan sampai 10, sampai 700, sampai tidak bisa terhitung. La ilaha illallah. Ini kalau kebaikan. Lawannya kalau kejahatan, coba baca apa? Barang siapa yang bermaksud untuk berbuat kejahatan, tetapi ia tidak melaksanakannya, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan. Nah, ini lihat, kita harus jelasin. Dia dari awal niatnya mau melakukan kejahatan, tapi tidak bisa. Kenapa? Ada riwayat lain karena Allah Ta'ala. Atau ada riwayat lain seperti ini terbuka. Tidak kasih alasan kenapa dia tidak jadi. Ya, tadi sudah niatnya mau melakukan ini, pergi ke tempat itu sudah tidak jadi. Hasan bilang tidak jadi. Ya, dapat pahala, dapat pahala. Tulis apa? Seharus tulis kejahatan atau jahatan. Ya. Tapi ini dapat pahala karena dia tidak melakukan. Ini yang tadi bilang karunia Allah Ta'ala. Kamu jahat, niatmu buruk dari awal mau melakukan ini tapi tidak jadi, dapat pahala. La ilaha illallah. Masya Allah. Ada riwayat lain dia karena Allah Ta'ala. Pergi ke sana, ingat, wah ini dosa, saya enggak mau tambah jauh dari jalan Allah Ta'ala, saya enggak mau Allah Ta'ala marah sama saya, sudah tidak jadi. Itu dapat pahala atau kebaikan, atau tulis catat itu apa? Kebaikan sempurna. Sempurna, la ilaha illallah. Lanjut, ha? Dan barang siapa yang bermaksud untuk mengerjakan kejahatan, lantas ia mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya satu kejahatan. Satu, ini lihat tadi kebaikan lebat sampai 10, sampai 700, sampai tidak ada hitungan atau tidak ada angka. Tapi kalau kejahatan, tulis satu aja. Ini yang luar biasa. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, waktunya kayak sudah selesai karena hadis Al-Ghar ini panjang. Kita tidak bisa selesai. Tapi dari dua hadis ini tadi yang kita belajar harus ambil berapa pelajaran. Pertama, fadilah salatul jamaah. Tentang fadilah salatul jamaah. Pahalanya sampai berapa. Mereka kasih cerita ada satu orang tabi'in. Satu orang tabi'in. Dia biasa setiap hari, setiap malam salat jamaah. Satu malam ada tamu. Seperti biasa. Tamunya lagi sibuk tidak bisa ikut jamaah di masjid. Dia bilang mau salat sekarang. Di rumah mereka semuanya salat, tinggal beliau sendiri karena tamunya sudah pergi. Dia bilang Rasulullah bersabda, kalau saya salat sama jamaah dapat pahala atau lebih afdal dari 27 atau 25 yang tadi bilang riwayatnya ya. Hasilnya lipatnya lebih. Dia bilang, bagaimana kalau saya salat itu salat Isya 27 kali. Apabila apa Bu Reda ini? Melakukan salat atau melaksanakan salat itu 27 kali. 27 kali ini biasa kita satu kali sudah malas ini. Imam kalau baca ayatnya panjang ya marah. Kenapa ini? Tapi dia lihat Pak Rasulullah bersabda lebih afdal dari 27, berarti saya melaksanakan atau salat Isya tersebut 27 kali biar dapat pahala jemaah. Sudah melaksanakan atau melakukan atau mengerjakan 27 kali. Terus di malam tersebut itu yang dia baru melakukan hal tersebut bilang dapat mimpi. Mimpi apa? Kayak ada beberapa orang mereka lagi apa? Lari atau pakai naik kuda, kuda. Mereka lagi lomba. Bahasa Indonesia lagi lomba. Saya ikut sama mereka. Terus
Mereka menubut itu cepat sampai saya ketinggalan ini. Tidak bisa ikut mereka satu ini. Saya lagi pukul koda biar ikut itu ada satu orang fulan jangan kecapean itu atau jangan capek koda kamu. Ya, kenapa? Karena kita tadi salat jamaah sama di masjid. Kamu salat jamaah sendiri. Walau pahalamu atau kamu sudah ulang salat itu sampai 27 kali. Tapi tidak bisa ikut kita. Kenapa? Dia bilang, kenapa saya sudah kalau 27 kali? Bilang, karena kita dapat kata amin sama malaikat. Kita tahu hadisnya itu yang kemarin belajar. Rasulullah bersabda, bilang, man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika. Kalau kata amin, waktu imam bilang, waladhalin, katamu sesuai suara malaikat dapat ampuni dosa. Kamu tidak ada seperti itu karena jamaah malaikat itu ikut biasa ikut jamaah bukan yang sendiri. Jadi kamu bahalamu atau fadilah ta'minul malaikah kamu tidak dapat fadilah ta'min al malaikah. Harus kita perhatian sama salatul jamaah. Hukumnya itu ada bab nanti bab khusus tentang salatul jamaah kapan sampai Rasulullah di satu hari mau pergi ke satu kampung yang mereka tidak melaksanakan salatul jamaah, mau bakar rumah mereka. Ulama bilang dari hadis itu berarti salatul jamaah wajib. Ada yang bilang enggak, kalau wajib Rasulullah karena tidak jadi, Rasulullah tidak jadi ke sana. Bilang saya niat atau mau pergi ke sana bakar rumah Bani Fulan karena mereka tidak melaksanakan jamaah atau tidak ada jamaah. Mereka muslim tapi salatnya sendiri-sendiri. Kadang-kadang ini contohnya kadang-kadang di komplek ya kan ada beberapa komplek atau berapa perumahan. Kadang-kadang mereka tidak punya masjid. Jadi salatnya sendiri. Rasulullah mereka bilang kalau wajib seharusnya Rasulullah pergi tidak tinggal itu. Ini hal yang wajib tapi karena bukan wajib Rasulullah tidak jadi pergi ke masjid. Jadi apa? Jadi fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Itu dari riwayat lain. Hadis ya Rasulullah bersabda sama mereka waktu mereka pergi jihad fisabilillah bilang sama mereka, kamu pergi ke setiap kampung mau masuk kamu mau tahu mereka muslim atau tidak sebelum dengar dulu. Kamu masuk sebelumnya satu malam atau satu hari, dengar mereka. Kalau ada suara azan berarti ini jamaah muslimin. Sudah jangan ganggu. Kalau tidak ada, ini berarti jamaah non muslim. Boleh kamu beran sama malaikat. Itu hukumnya ada bab khusus di buku fikih babul jamaah. Kasih pendapat ulama al-madhahib al-arba'ah. Yang bilang wajib, yang bilang fardu kifayah, yang bilang sunnah. Tapi sunnah muakkadah. Ya, kita sendiri kalau lihat khilaf yang di antara mereka tidak masalah, tapi juga harus faham. Rasulullah pernah salat tidak ikut jamaah? Enggak ada. Berarti itu hal yang paling mulia karena Rasulullah tidak pernah tinggal salatul jamaah. Itu ahli ilmi, ahli agama sampai sekarang masih seperti itu. Yang tidak ikut salat jamaah berarti kurang faham agamanya. Mertua Habib Umar baru dia meninggal di 1400 Hijriah. Dia bilang dari waktu saya masuk belum tidak ingat saya melakukan satu salat atau satu fardu di luar jamaah. Artinya harus jamaah. Jamaahnya itu mereka tanya bagaimana? Kita lihat kadang-kadang dari awal dia bilang dari takbiratul ihram. Saya belum pernah saya datang mereka sudah di rakaat pertama 2. Saya sendiri lihat Habib Umar kalau dia datang dari jauh kita sudah salat di masjid di musalla pondok
dia qada, ikut salat kita, tapi setelah salat dia berdiri ulang lagi karena rasanya saya terlambat dari takbiratul ihram. Ya, ini luar biasa juga. Setelah dia berdiri kita ikut juga, walau kita sudah salat. Tidak marah sama yang tidak ikut, tapi tetap kita ikut jadi jamaahnya yang paling besar dari jamaah tadi, karena semuanya murid ikut Habib Umar. Dia atau beliau tidak suruh kita, tidak bilang ini sudah salat, juga tidak melarang kita jangan, sudah enggak. Karena kita murid juga mungkin ada qada, mungkin ada hutang dari kemarin-kemarin, boleh ikut. Ini di yang kita lihat di depan mata kita. Orang saleh harus seperti itu. Yang tidak perhatian sama salatul jamaah sama sekali. Ada berapa orang saleh yang kita baca sejarahnya, kadang-kadang seperti ada masalah di masjid, bukan dia tidak ikut artinya sudah tidak salat jamaah, enggak, kadang-kadang dia kumpul sama keluarganya. Jamaah di dalam riwayat hadis itu yang paling afdal jamaatul masjid. Kalau ada dua masjid, ya dua masjid yang mana? Dua masjid dekat. Tapi masjid A itu jamaahnya besar, masjid B itu atau jamaahnya kecil. Yang besar lebih afdal. Semakin banyak jamaahnya lebih afdal. Dua-duanya syekh kira-kira sama. Tapi imam di masjid pertama itu saleh, lebih afdal. Kita tahu sejarah dua-duanya. Itu ikut salat atau jamaah orang yang salah. Itu timbangan untuk hamba yang lagi cari balin afdal. Ya, kamu mau balin sedikit, cari orang, bilang sama anakmu, ayo salat sama saya. Udah, itu bisa dapat pahala jamaah. Tapi beda jamaah kamu sama anak atau sama istri dengan jamaah yang di masjid, dengan jamaah sama yang imamnya saleh, dengan jamaah yang banyak, dengan jamaah yang baik. Itu beda. Sampai di dalam riwayat hadis juga Allah Ta'ala kalau mau ampuni dosa orang yang hadir jamaah, melihatkah atau lihatkah hati imam. Kalau imamnya ahli salat, khusyuk di dalam salat tersebut, sudah Allah Ta'ala terima salat mereka semuanya. Semuanya ya. Karena apa? Karena imam. Itu atau gara-gara imam baik. Oke, kalau tidak, lagi lalai atau ghafil, tidak perhatian sama salat, tidak perhatian sama hurufnya, suaranya, aja naik Allahu Akbar, sudah. Ya, Allah Ta'ala melihat ke belakangnya, orang yang belakang imam langsung. Jadi sunnah kalau ada yang masuk masjid harus yang belakang imam orang yang hafal, yang berani jadi imam, bukan orang yang takut. Kalau subhanallah imamnya ada masalah, suruh dia maju, dia enggak mau. Bukan waktunya sekarang. Mereka bisa lanjut. Kamu boleh masuk salat, lanjut kalau hadir dari awal. Bukan waktunya enggak mau. Jadi sunnah taruh orang yang berani, yang hafal, yang bisa lanjut salat kalau ada hal seperti tadi. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala melihat ke baris pertama. Baris pertama. Kalau ada di baris pertama yang lagi khusyuk, di dalam salatnya lagi hadir, dia faham apa yang baca, walhasil kita bilang bersih hati juga, Allah Ta'ala ampuni dosa seluruh yang di masjid. Karena siapa? Karena fulan, ini yang baik. Satu di baris pertama. Enggak ada imam sama baris pertama, enggak ada sama dua. Allah Ta'ala cari. Ini lihat karena Allah Ta'ala mau ampuni dosa. Rasulullah bilang kayak lihat ke baris yang kedua. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak lihat baris tiga. Terus kalau tidak ada, semuanya lagi lalai, ghafil, tidak perhatian. Allah Ta'ala bilang sama malaikat tulis pahala mereka karena mereka sudah kumpul di masjid. Ya berarti ini hadis yang kita kemarin bilang humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kita harus semangat, harus belajar, harus cari jamaah ya, harus cari jamaah. Ibu-ibu yang di rumah ada 2 orang, 3 orang,
lagi semuanya bisa salat, jangan satu-satu. Sampai di Tarim Hadramut perempuan itu paling banyak jamaah. Kecuali kalau dia sendiri atau sama anaknya seperti kita tahu perempuan itu lagi haid, ya kadang-kadang ibu haid, ibu anaknya salat, itu yang tidak bisa salat jamaah. جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان رزقنا وإياكم التوبة واللطف واليقين والإحسان إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين